Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Apapun hajatnya, baca doa mustajab ini saat sujud terakhir. Setiap manusia pasti memiliki hajatnya masing-masing dalam menjalani hidup, namun pada kenyataannya, tidak setiap hajat manusia akan semuanya terkabul. Bahkan meskipun hajat tersebut baik, namun kita tetap dianjurkan untuk selalu berdoa, dan melakukan amalan agar hajat kita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus dilakukan agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah paham. Iman yang dirahmati Allah. Di saat kondisi ekonomi seseorang sedang sulit, akibat pabrik-pabrik tutup dan PHK pun merajalela, hutang menumpuk di mana-mana, ditambah dengan kebutuhan hidup dan segala macam kebutuhan rumah tangga semakin mahal. Maka saat seseorang berada pada titik nol, dan di saat seseorang berada di ujung keputusasaan, maka cobalah pejamkan mata kita, dan kemudian kita ucapkan, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan marilah kita kembali kepada Zat yang menciptakan kita, kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, Dialah yang Maha Kaya lagi mengkayakan seseorang. Dan salah satu cara agar kita terlepas dari segala kesulitan hidup, maka cara yang paling efektif, yaitu dengan kembali mengingatnya, dan menyadari dengan sepenuh hati, bahwa setiap yang terjadi dalam hidup ini, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kondisi seperti ini kita dianjurkan untuk terus berdoa, memohon kepada Allah agar dipermudah dalam segala urusan, dan disertai dengan usaha dan ikhtiar yang maksimal. Oleh karena itu, di sini akan saya bagikan sebuah doa, yang jika dibaca saat sujud terakhir sholat, terlebih jika kita baca saat sujud terakhir sholat hajat, atau di saat sujud terakhir sholat tahajud, maka insya Allah dengan izin Allah, semua hajat dan keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai para malaikat di langit pun, Ia akan turun tangan untuk membantu, dan menyelesaikan segala macam permasalahan hidup kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah riwayat diceritakan, bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau telah meriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia berasal dari golongan Ansor, dan ia adalah seorang pedagang dengan modal sendiri, dan ia juga adalah seorang yang rajin beribadah. Dan pada suatu ketika, ia keluar dari rumahnya, dan kemudian ia bertemu dengan seorang perampok yang bertopeng, dan membawa senjata tajam. Kemudian perampok itu pun berkata kepadanya, letakkanlah apa yang ada pada dirimu, karena aku hanya mau membunuhmu. Lalu lelaki itu pun berkata, apakah engkau hanya menginginkan darahku? Ambil saja hartaku, jangan nyawaku. Dan kemudian rampok itu pun menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, dan yang aku inginkan hanyalah darahmu. Mendengar begitu, kemudian lelaki itu pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau benar-benar menginginkan darahku, maka sebelumnya biarkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu. Lalu dengan penuh rasa sombong, perampok tersebut pun berkata, laksanakanlah sholat sesukamu, dan laksanakanlah sholat semaumu. Lalu lelaki itu pun berwudu, dan kemudian ia melaksanakan sholat 4 rakaat, dan di akhir sujud di dalam sholatnya, ia pun berdoa kepada Allah. Kemudian secara tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda, dan di tangannya terdapat sebuah tombak, yang diletakkan di antara kedua telinga kudanya. Dan ketika perampok itu melihatnya, lalu ia pun langsung menghadapi penunggang kuda tersebut, dan penunggang kuda itu pun menembaknya, dan bahkan membunuhnya. Kemudian setelah itu si penunggang kuda tersebut pun, ia menghadap kepada lelaki yang dirampok tersebut, dan kemudian ia berkata, berdirilah. Lalu lelaki itu pun berdiri dan bertanya, siapakah engkau wahai hamba Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku dengan pelantaramu pada hari ini. Kemudian si penunggang kuda itu pun berkata,
Aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat, dan ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Dan kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, lalu aku mendengar penduduk langit menjadi heboh. Dan kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, maka dikatakanlah kepadaku, itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu. Kemudian Imam Anas bin Malik pun berkata, ketahuilah wahai orang-orang, barang siapa yang berwudu, lalu ia melaksanakan sholat 4 rakaat, dan kemudian ia berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, dan apakah ia sedang berada dalam kesulitan ataupun tidak, hadits riwayat Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka ketika seseorang sedang terpuruk, dan ketika seseorang berada di titik terendah, maka ambillah air wudhu, lalu laksanakan sholat hajat 4 rakaat, dan di sujud terakhir sholatnya, bacalah doa ini, seraya ia merendahkan diri yang serendah-rendahnya, dan tumpahkanlah semua keluh kesahmu kepada Allah Sang Maha Pencipta. Berikut ini bacaan doanya. Dan acalah doa ini sebanyak 3 kali, di dalam sujud terakhir sholat hajat, dan seraya merendahkan diri, dan mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan kita, serta tumpahkanlah semua keluh kesah kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dan jika diamalkan secara istiqomah, maka insya Allah dengan izin Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.